Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena karunia dan rahmatnya kita semua dapat melangsungkan perkuliahan hari ini. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah penulisan dan publikasi ilmiah yaitu Ibu Fadila Ayuning Tias MPD beserta teman-teman yang insya Allah rahmati. Pada kesempatan kali ini saya beserta teman-teman kelompok saya akan menjelaskan materi tentang kerangka publikasi ilmiah. Yang pertama ada pengertian kerangka publikasi ilmiah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerangka dapat diartikan sebagai sistem dari prinsip dasar dan konsep. Selain itu juga, kerangka dapat diartikan sebagai garis besar atau rancangan. Lalu ada juga pengertian publikasi ilmiah itu sendiri, yaitu hasil penelitian atau kajian yang mendalam pada suatu bidang tertentu. Jadi, pengertian kerangka publikasi ilmiah itu bisa disebut sebagai struktur atau juga bisa disebut sebagai format yang dapat digunakan untuk menyusun dan menyajikan hasil penelitian dalam bentuk sistematis dan dapat juga diterima oleh pelajar. Publikasi ilmiah ini juga menjadi hal yang penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu juga publikasi ilmiah juga dapat mengkomunikasikan data, informasi, dan pemikiran ilmiah seseorang. Selanjutnya ada tujuan kerangka publikasi ilmiah. Tujuan dari kerangka publikasi ilmiah itu adalah untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan itu dapat dipahami, diterima, dan dikritisi oleh penulis itu sendiri dengan efektif. Berikut ada beberapa tujuan dari kerangka publikasi ilmiah itu sendiri, yaitu yang pertama, membantu menyusun tulisan dengan efektif. Yang kedua, mencegah pengulangan topik. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang efektif. Yang keempat, mengoptimalkan hasil karangan. Dan yang kelima itu memudahkan evaluasi dan replikasi. Selanjutnya yaitu tentang manfaat kerangka publikasi ilmiah. Di antaranya yaitu yang pertama, karya akan dikenal layak ramai. Ketika kalian menulis sebuah jurnal ilmiah dan mempublikasinya, maka karya tersebut akan dikenal dan dibaca oleh banyak orang. Hal tersebut tentunya juga akan berimbas pada penulisnya secara pribadi, yang semakin populer dalam bidang penelitian akademik. Jika sudah begitu, maka kalian pun akan merasakan keuntungan-keuntungan nyata seperti diundang pada acara seminar sebagai pemateri, diminta menjadi preview jurnal, hingga diajak kerjasama oleh ilmuwan kenamaan di dunia. Yang kedua yaitu mendapat kesempatan untuk mempresentasikan jurnal. Manfaat jurnal ilmiah yang selanjutnya adalah banyaknya kesempatan untuk mempresentasikan karya tersebut dengan forum-forum baik di Indonesia maupun di luar negeri. Pada acara tersebut akan diperoleh banyak ilmu serta pengalaman. Jika jurnal yang Anda tulis memiliki kualitas baik dan lolos seleksi, maka tidak ada yang mustahil untuk pergi ke luar negeri dan duduk satu meja bersama para akademisi yang dari seluruh dunia. Yang ketiga, mengasah pikiran kritis terhadap masalah sosial. Semakin banyak menulis jurnal ilmiah, maka pikiran pun juga lebih terasah karena seringnya dipakai untuk berpikir dalam rangka menyelesaikan masalah. Jadi, gunakanlah pikiran Anda sesering mungkin untuk memikirkan sesuatu yang bersifat ilmiah dan tuangkan hal tersebut dalam bentuk tulisan atau jurnal. Materi selanjutnya yaitu struktur publikasi ilmiah. Yang pertama yaitu judul. Hal ini dapat diartikan bahwa judul harus ringkas dan
informatif. Biasanya judul terdiri atas sejumlah kata yang umumnya terdiri dari 5-15 kata, menggambarkan isi tulisan yang mengandung konsep, dan hubungan antar konsep judul biasanya ditulis dengan huruf besar. Yang kedua yaitu identitas penulis. Identitas penulis ditulis tanpa mencantumkan gelar dan penulisan nama dari satu artikel ke artikel lainnya. Harus tetap konsisten. Hal ini penting untuk mengindekskan nama pengarang atau keterangan tentang program yang ditempuh. Alamat penulis atau email yang dicantumkan harus jelas dan diletakkan pada catatan kaki di halaman judul dengan ukuran font yang lebih kecil dari ukuran huruf pada isi teks. Jika penulis lebih dari 2 orang, hanya nama penulis saja yang utama dan dicantumkan disertai tambahan seperti dan yang lainnya. Nama penulis lain ditulis dalam catatan kaki atau tempat lain jika tempat catatan kaki tidak mencukupi. Yang ketiga ada abstrak. Abstrak itu isinya harus faktual, mewakili deskripsi isi naskah yang ringkas dan bermakna. Pada umumnya, abstrak disajikan secara singkat, sekitar 150-250 kata. Namun hal ini kembali pada ketentuan editorial jurnal, bisa lebih atau bahkan kurang. Abstrak tidak boleh mengandung persamaan, catatan kaki, kutipan, atau referensi. Abstrak juga harus menghindari penggunaan singkatan. Abstrak ilmiah sebaiknya memuat pernyataan masalah dengan latar belakang singkat, tujuan penelitian, pendekatan atau metode yang diusulkan, hasil utama dan temuan penting, termasuk kesimpulan dan implikasi yang bermakna. Yang keempat ada kata kunci. Kata kunci yaitu menyediakan istilah-istilah penting terkait penelitian yang mempermudah artikel untuk ditemukan melalui pencarian di database ilmiah ataupun jurnal. Yang kelima ada pendahuluan. Pendahuluan dikemukakan suatu permasalahan atau konsep ataupun hasil penelitian secara jelas dan ringkas sebagai dasar dilakukannya penelitian yang akan ditulis. Pendahuluan ini memberikan latar belakang penelitian, menyebutkan masalah penelitian, menyajikan tinjauan pustaka, serta menjelaskan tujuan penelitian. Pendahuluan berfungsi sebagai pengantar yang memberikan konteks pada pembaca tentang mengapa penelitian ini dilakukan. Yang keenam ada metode. Metode menjelaskan secara rinci untuk menjawab pertanyaan, apa yang dilakukan penulis. Pernyataan ini tentunya berkaitan erat dengan bagaimana, kapan, dan di mana penelitian dilakukan. Bahan apa yang digunakan peneliti, siapa yang berpartisipasi dalam penelitian. Pada bagian ini menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan untuk mendekati penyelesaian masalah hingga cara analisis datanya. Yang ketujuh yaitu hasil. Hasil penelitian dalam bentuk data merupakan bagian yang disajikan untuk menginformasikan hasil temuan akan penelitian yang telah dilakukan. Ilustrasi hasil penelitian dapat menggunakan grafik atau tabel gambar. Tabel dan grafik harus dapat dipahami dan diberi keterangan secukupnya. Hasil yang dikemukakan hanyalah temuan yang bermakna dan relevan dengan tujuan penelitian. Temuan di luar dugaan yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian harus mendapat tempat-tempat untuk dibahas. Jika artikel melaporkan lebih dari satu eksperimen, maka tujuan setiap penelitian harus dinyatakan secara tegas dalam teks, dan hasilnya dikoalisikan satu sama lain. Dan yang kedelapan yaitu pembahasan. Pembahasan dikemukakan keterkaitan antar hasil penelitian dengan teori, perbandingan hasil penelitian dengan hasil penelitian yang lain yang sudah dipublikasikan. Pembahasan menjelaskan pula implikasi temuan yang diperoleh bagi ilmu pengetahuan dan pemanfaatannya. Selanjutnya ada simpulan. Simpulan merupakan penegasan penulis mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Sederhananya, bagian kesimpulan ini merangkum temuan penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Lalu datanya juga harus faktual atau mendukung
kesimpulan yang masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan validatannya. Tujuannya itu adalah untuk merangkum temuan utama dan implikasi dari penelitian atau menjawab pertanyaan penelitian. Selanjutnya ada daftar pustaka. Pada daftar pustaka ini berisi semua bacaan yang dirujuk pada penyusunan artikel atau hasil penelitian, mulai dari kerangka berpikir sampai diskusi pembahasan. Pada daftar pustaka ini juga tentunya bacaan tersebut harus relevan dengan topik yang disajikan, dan juga sebaiknya daftar pustaka ini dipilih dari artikel-artikel terbaru dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan kesalahannya. Biasanya artikelnya itu bersumber dari jurnal, buku, atau sumber-sumber lainnya. Ada juga untuk mempermudah daftar referensi, yaitu sebaiknya penulis menggunakan aplikasi sistem manajemen referensi seperti aplikasi Zotero, aplikasi Mendeley, ataupun aplikasi lainnya yang dikuasai. Mungkin cukup sekian materi yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan dari teman-teman bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.